On orkas yang nanti. Orkas, kali patah. Oh jadi itu ya DP nama orkas. Orkas. Ini hasil orkas. Orkas. Ale orang itu orkas apa? Orang kas. Sampai Sudah. Pokoknya, ya kan. lain. Rahasia pengacara. Iya. Jadi terang lebih santai hari ini. Oke, Ini malam. Abah. Ya, lebih santai. Kan tadinya kan rencana mau bahas lebih khusus ke apa namanya? Ke fidusial ya. Bukan fidusial. Apa namanya? Fidusia. Iya fidusia ketika dia misalnya kena Tidak ada DPL. ketika dia jadi korban dah sial kan itu. Rencana kan agendanya itu mau bahas lebih khusus itu lebih ke situ tapi karena tidak ada korbannya. Korbannya berhalangan. Oh berhalangan. Akhirnya kita orang lebih ke seputar peradi dan sebagainya kasus-kasus yang sekarang di ini. Nah ngemeng-ngemeng Pak Santo. Oh iya kan masih ketua LBH juga ya Pak Ketua. Kan masih ketua LBH karena Anda dengar kan rencana semua mau pembina. Iya. Iya kan. Harus ada pengkaderan. Supaya ada regenerasi. Ada regenerasi. Nah ngemeng-ngemeng ini generasi yang hadir ini siapa beliau ini? Ini. Kalau ini namanya advokat Trisandi Nur. Oh Pak. SH. Trisandi. Oh Insya yang Allah. tanpa bawa kuliah akang di Jakarta. Oh itu lain. Trisandi itu yang. Itu Trisakti. Oh beda. Oh beda itu. Ini Trisandi. Trisandi. Oh maksudnya. Panggilan Sandi. Maksudnya ada. Oh ada 3 sandi. Trisandi. Iya kan 3 sandi kan. Trisandi. Nah, kenapa lo? Wah, maksud lo Trisandi ada tempat di mama dan di papa? Oh lo. Ada. Hah? Ada. Lo mana? Halo. Oh nama tak itu. Oke. Dia lo mana? Trisandi. Lo maksud Tri itu 3. Iya mata. Iya karena saya itu kan anak ketiga. Baru. Baru Sandi itu. San itu dia 1 November. San kan matahari. Itu kan Sun. Kalau ini San. Oh beda ya. Beda. Oh Sun kan mau bacium. Kan ada itu. Betul. Oh tidak boleh mau potong dia. Sandi ya. Sandi. Baru. Nah, San itu 1 November. Karena saya lahir tanggal 1 November. San. Oh itu maksud lo Sandi. Ya. Saya baru tahu. Baru tahu di sini. Saya kira Sandi itu bahasa intelijen, bahasa militer. Iya. Sehingga ketika jadi advokat ada sandi-sandi yang Sandi-sandi. yang diperhatikan di situ. Kode rasi ya. Iya. Ternyata Baru gitu ya. itu dilahirkan. Nur itu kan cahaya. Jadi DP ini semua itu. Cahaya dilahirkan pada 1 November. Belum lemak. Cahaya itu kan matonur. Panu bahasa Inggrisnya kan sun, matahari juga mengeluarkan cahaya juga kan. Kan itu. Oh jadi itu Pak Tujuli Beti ya. Sandi. Nur Sandi apa tadi? Trisandi Nur. Trisandi Nur. Oh iya. Orang mana? Orang Limbot. Siapa pilih di mati mah amaiku itu. Betul. Jangan meladung heto limboto itu injilo mak de mai. Limboto. Oh, Di Tenilo. Ibu membi dua dekat-dekat tanpa nongkrong kan ada itu. Oh, enggak sampai kenapa anak belum batang pati kota ini tertarik sampai di pengacara kenapa? Karena bagaimana? Pakai bahasa biasa boleh. Santai mau. Terangnya di kandang ayam, di santai buat cerita. Kan anak bilang tadi sama dengan terang ini madel tuarko putih, bau karena kebetulan ada mic. Nah, lo nggak sampai kan banyak pilihan-pilihan lain ada di ekonomi. Macam mana di sospol. Kenapa dihukum di? Artinya memang cita-cita jadi pengacara? Iya, memang cita-cita pengacara. Memang sengaja ada kuliah dari. Botal talu ale Pak Santo belum bilang lagi. Memang sengaja, iya toh. Karena ada ambil hukum itu karena cita-cita jadi pengacara. Memang cita-cita jadi pengacara. Oh luar biasa. Di UG? Di UG, alumni. Senior. Aduh, sama-sama turangin kalau begitu ya. Satu puru. Anak lo sebenarnya lo rencana mau ambil pengacara. Gimana jadi pembawa acara? Yang penting bukan pengangguran banyak acara. Akhirnya jadi mau ambil hukum untuk jadi pengacara,
karena Pak ambil sospol, akhirnya Pak jadi pembawa acara di kampus paling banyak. Iya kan? Akhirnya bergabung di sini di Iya di LB Halimboto. LB Halimboto. Termasuk di Pradi apa itu Pradi pesan? Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Mike. Perhimpunan. Perhimpunan Advokat Indonesia. Oh iya, Pradi. Bos satu kan? Bosat. Hmm. Pradi cuma satu. Iya. Mau itu apa? Ilungan mau itu. Santai. Tapi kota siapa? Ketuanya kalau kita orang sekarang ini masa transisi. Jadi kalau ketua Pradi itu dahulu almarhum Agus Oto. Agus Oto. Lalu beliau meninggal dunia. Kepengurusan kita itu kemudian dilanjutkan oleh PLT hingga hari ini. Nah kita mau Yang PLT siapa? PLT-nya Pak Warsito. Yang anggota dewan. Bukan. Oh, Ada orang sana dia. Orang kota. kasih pas di mic tuh Pak. Orang kota. Orang kota ya. Di Pak di DP pinggir itu jangan di atas. Oh. Bolali. Biar gampang mau angka ini. Ini kan robot. Kan begitu. Gampang tinggal mengatur. Kalau dapat dengar tidak bagus di sini angka mic. Oke. Sudah. Baru apa lagi? Oh jadi sudah. Jadi akhirnya sekarang karena almarhum ketua yang pertama pertama sampai terbentuk Pradi di Gorontalo bagaimana? Jadi begini, ini sekilas Pradi Gorontalo. Jadi kalau Pradi Gorontalo itu kalau di tingkat provinsi ya, kita menyebut sebagai DPC, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia. Gorontalo jadi Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, kalau di kita itu untuk membentuk satu kepengurusan, ya, DPC atau cabang, itu minimal ada 100 advokat. Jadi persyaratan setiap kalau daerah membentuk DPC itu minimal ada 100. Iya, itu ketentuan. Kalau tidak 100 tidak boleh. Begini. Nah, Gorontalo pada 100 saat itu, anggota, 100 kalau kita pada saat pengacara. pembentukan DPC tidak sampai 100. Ya, jadi ada sebuah kebijakan yang diambil oleh pimpinan DPN. Kenapa? Karena anggota DPC, anggota Pradi Gorontalo itu sebelum terbentuk DPC Pradi Gorontalo itu segala sesuatu kepengurusan yaitu ke Manado. Jadi yang paling terdekat itu Manado. Karena kita mau ke Manado agak susah dan pertimbangannya juga kita sudah provinsi, maka melalui senior-senior kita itu kemudian diperjuangkan agar terbentuk satu kepengurusan di Gorontalo, DPC. Gorontalo. Walaupun dari sisi anggota itu belum cukup. Tapi waktu itu baru berapa anggota? Advokat di Gorontalo? Kalau tidak salah mungkin baru sekitar di bawah 50-an. Iya, belum sampai setengah ya? Belum sampai setengah. Dari yang dipersyaratkan. Iya, dari yang dipersyaratkan. Nah, kemudian seiring dengan eksistensi Pradi di Gorontalo masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh terhadap DPC Pradi Gorontalo, kita melakukan rekrutmen dan hingga hari ini kurang lebih kita sudah sekitar 100 anggota. 100 anggota sehingga yang tetapkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga itu sudah kita penuhi. Jadi sekarang sudah 100 anggota. Sudah memenuhi syarat. Yang jadi ketua pertama itu yang almarhum ini almarhum itu Pak Haji Agus Oto. Penunjukan. Iya, itu dari pimpinan pusat. Jadi kan. Waktu itu pimpinan pusat apa? Pak Uji Yusuf Hasibuan. Pak Uji Yusuf Hasibuan. Kemudian beliau menunjuk almarhum Agus Oto sebagai ketua DPC di Gorontalo. Tahun? Kalau tidak salah 2017. 2017 terbentuk Pradi Gorontalo. Iya, jadi kalau saya itu kan 2016 dilantik, diangkat sumpah. Nah, pada waktu itu kita belum punya
DPC yang definitif, baru persiapan. Oh Jadi iya. baru persiapan menjadi DPC. DPC. Definitif. Ya, 2017 barulah definitif. Ya, itu ditandai dengan diterbitkannya SK. Gitu, kepengurusan DPC PRA di Gorontalo. 2017. Seperti itu. Iya. Nah, perjalanan itu setiap periode kepengurusannya berapa tahun? 5 tahun. 2017, 2017. 21, 22. Tahun ini. Iya. Ini kan terang sama musyawarah. Iya. Oh iya. Betul. Kita kan musyawarah. Ini yang kita orang mau bincangkan hari ini. Tidak satu-satunya perade yang musyawarah Gorontalo. Crack. ini nih ya. Di atas ini apa? Yang kuning. Jadi ini seragam PBH Pradi. PBH. Pusat Bantuan Hukum. PBH. Jadi ini seragam biru kebanggaan kita, biru dongker. Jadi di Pradi kita itu ada sebuah badan atau sebuah lembaga lagi yang khusus menangani program bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Jadi DPN membentuk itu yang namanya Pusat Bantuan Hukum Pradi, PBH Pradi. Dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah itu ada. Jadi kalau di DPC Pradi Gorontalo ada pro bononya. Ada juga pro bononya, bantuan hukum cuma-cuma, dan itu dilaksanakan oleh PBH Pradi Gorontalo. Gitu. Iya. Jadi dia semacam sayap. Organisasi sayap. Ini yang lambang warna kuning ini. Kalau ini adalah reward ya terhadap Pradi dalam program bantuan hukum cuma-cuma. Iya. Itu. Jadi kita tulis ada pro bono, DP award ini award. Iya, penghargaannya. Iya. Kenapa diberikan penghargaan? Ya. Ada kriteria itu? Ada. Karena Pradi melalui PBH itu konsisten dia memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Tanpa dipungut biaya. Karena kita menjalankan amanat dari Undang-Undang Advokat. Di Undang-Undang Advokat itu kan ada kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi pada masyarakat. Iya, tidak mesti harus bayar. Tapi ada kriteria juga. Ada syaratnya ada syarat. Kalau tidak bersyarat, tidak memenuhi syarat. yang memenuhi syaratnya bagaimana? Yang memenuhi syarat. Jadi kan di samping ada ketentuan di internal Pradi ya, kita juga mengacunya kepada Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Iya. Syarat LIW itu ada KTP, ada KK, gitu kan? Ada orangnya. Oh iya, kalau ada orangnya. Ya, Masa kan mau kasih bantuan hukum Pak orang yang tidak ada? Kan ada KTP tapi tidak ada orangnya kan? Kan ada. Harus ada orang. Ada orangnya. Dulu ada KTP-nya, identitas. Ada kartu keluarga, baru yang paling utama. Ada surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Membuktikan bahwa dia benar-benar tidak mampu. Dia benar-benar tidak mampu. Gitu. Tapi kan misalnya ayah himi surat keterangan tidak mampu, saya mau kan bisa saja kan begitu. Bagaimana membuktikan bahwa dia ini memang benar-benar tidak mampu? Tidak hanya dari keterangan dari kepala desa. Jadi di internal PBH Pradi itu ada mekanisme. Jadi ketika pemohon bantuan hukum itu sudah mengajukan permohonannya dilampiri dengan itu tadi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, maka mekanisme selanjutnya itu biasanya mereka melakukan survei. Iya. Kan model tambul itu bang. Pata lampiran lo ada berkas surat keterangan usaha. Beliau usaha begitu. Ton kios begitu, toko begitu. Sama juga begitu. Dia mau lihat dia di rumah bagaimana. Karena itu antisipasi jangan sampai tinggal karena mau otawali kades, mau otawali seki ya. Atau berkeluarga. Atau berkeluarga. Memang banyak kita temui begitu. Ada yang begitu? Ada.
ada pernah kita temui ya, dia ada surat keterangan Tidak mampu. Begitu kita survei, ternyata sebenarnya mampu karena beliau gagah. Oh, buat tidak mampu mau jujur. Itu. Iya. Jadi dia minta keterangan, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa karena tidak mampu bilang jujur dia. Kalau ada yang seperti itu kita batalkan. Ya, kita batalkan. Bukan masuk di pemalsuan. Sebenarnya itu kan sudah masuk di hanya saja kan kita tidak kemudian menindaklanjuti itu sampai ke sana. Cuma permohonannya ditolak saja. Iya. Hanya permohonannya itu kita tolak. Iya. Gitu, kita batalkan. Tapi diberikan pemahaman dia. Karena memberikan data-data yang tidak sesuai dengan fakta atau kondisi yang sebenarnya. Oh iya. Jadi banyak. Iya, jadi begitu. Jadi banyak masyarakat yang begitu. Ya? Banyak. Dan itu adalah program dari PBH Pradi. Jadi di PBH Pradi Gorontalo itu yang akan konsisten kita lakukan. Jadi melalui ini boleh juga misalnya ada orang yang sosialisasikan kepada masyarakat. Betul. Nah, kalau tidak mampu bayar pengacara atau datang ke kantor hukum yang berbayar dan tidak mampu boleh, tapi penuhi dulu syarat. Nanti bisa datang ke PBH Pradi Gorontalo atau yang dekat juga ada LBH Limboto bisa. Iya. Dengan Pak Sandi. Pak Sandi. Bisa. Begitu. Trisandi Nur. Bagi. Oh, jadi langsung ya. Langsung. Atau ada juga yang lewat pas saya misalnya. Baru saya informasikan di LBH Limboto misalnya. Boleh. Oh, boleh begitu ya. Kan kalau di Gorontalo ini ada banyak. Ada banyak LBH ya. Iya. Jadi begitu banyak pilihan. Gitu. Boleh mau ke PBH Pradi Gorontalo, boleh juga mau ke LBH Limboto. Terserah mana yang cocok. Gitu. Karena semuanya sama memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Oke, yang pasti di Pradi itu ada kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Iya. Dengan syarat-syarat yang macam tadi sebutkan itu. Ya, keterangan tidak mampu. Betul. Bukan tidak mampu bilang jujur, bukan itu. Ya. Memang benar-benar dia tidak mampu. Kan kalau dia bilang saya orang benar-benar tidak mampu Pak Santo, Pak Tri. Tidak mampu mau jujur bahwa saya itu mampu. Jadi memang banyak itu kita temui begitu. Luar biasa orang-orang juga ini. Cuma kadang-kadang ya kita juga fleksibel sebenarnya, fleksibel. Karena mati dia dia ada pekerjaan ya. Tapi model tiba bolo belelnya gaga misalnya. Bolo belelnya gaga tapi tuangnya masih talo bang. Iya, kira-kira begitu. Ya, artinya ada pengecualian sebenarnya. Ya, kan begitu. Kita kondisional. Kondisional sekali. Karena kan yang paling pokok itu kan adalah substansi pemberian bantuan hukumnya. Betul. Bukan soal formilnya. Kalau formilnya kan tidak perlu disurvei juga. Yang penting soal ada SKTM, orang terima. Tapi kan kadang itu tetap harus kita survei. Jangan sampai disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Iya, betul. Oh, jadi begitu. Oke, itu salah satu bagian dari kenapa mendapatkan award dari Pradi di Pro Bono. Pro Bono itu salah satu organisasi saya di Pradi. Iya, itu programnya Pro Bono. Kan ada Pro Bono, ada Prodeo. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat Pradi itu disebut Pro Bono. Jadi itu nama. Nama itu. Kalau lembaganya, lembaganya yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma itu PBH, Pusat Bantuan Hukum Pradi. Nah, programnya bantuan hukum cuma-cuma itu disebut Pro Bono. Wanu Prodeo? Prodeo lain juga mirip tapi beda. Beda begini. Kalau Pro Bono itu dari advokatnya. Atau dari pengacaranya memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Iya. Kalau Prodeo tidak begitu. Prodeo itu dari lembaga yang berwenang misalkan seperti pengadilan. Kan ada orang ingin berperkara misalkan di perdata. Tidak ada doi, tidak ada biaya. Nah, dia bisa berperkara secara Prodeo.
secara cuma-cuma dengan cara apa? Mengajukan kepada ketua pengadilan. Nah, syarat-syaratnya sama dengan macam orang punya juga. Apa yang diajukan? Meminta pendampingan hukum. Iya, itu apa? Kan dia misalkan mau berperkara toh. Iya. Ada Tioma misalkan contoh, ada Tioma atau Tiopa, dia ada tanah, orang so ambe. Nah, dia mau gugat ini orang yang mbak ambe tanah ini. Suka mbak ambe orang DP tanah ini. Tapi dia tidak ada biaya. Iya. Nah, dia boleh berperkara di pengadilan, datang di pengadilan, minta berperkara secara cuma-cuma. Jadi dia bermohon kepada ketua pengadilan. Nah, nanti ketua pengadilan itu nanti ada mekanisme di pengadilan. Kalau diperkenankan ya, diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, itu yang disebut dengan prodeo. Oh, ya. Baru di lembaga itu yang menghubungi para advokat. Boleh di apa pengadilan itu ada pos vakum juga. Oh, boleh. Iya. Gitu. Misalkan Jadi, kan bedanya. Mau bayar biaya perkara saja tidak mampu, apalagi mau bayar pengacara tuh. Nah, di samping dia sudah apa prodeo ya di pengadilan. Nah, biasanya juga orang pengadilan itu mengarahkan atau menganjurkan supaya menggunakan bantuan hukum di pos vakum. Nah, itu pro bono. Jadi kalau dari advokatnya itu pro bono, ya kalau dari pengadilan itulah yang disebut prodeo. Ya, dia berperkara secara cuma-cuma, itu lebih beda di situ. Ya. Kalau dia pro bono itu dari peradinya advokatnya, kalau prodeo itu dari misalnya dari lembaganya. Ya. Oh, jadi dia bisa berperkara secara cuma-cuma. Itu DP beda. Iya. Oke. Kita kembali ke DPC Pradi Gorontalo. Oh, boleh. Yang Somo Musyawarah ini. Somo Musyawarah tuh. Lo nggak ada 16, ini radio atau? Ini gelombang lo radio atau apa ini? 16.04. Apa maksudnya ini? 4915. Ini nomor induk anggota saya. Orang tuanya maksudnya? Saya. Induk kan? Nomor induk. Jadi identitas melalui angka. Identitas. Regisnya. Apa misalkan bekerja di apa, misalkan atau pegawai negeri kan ada NIP, nomor induk pegawai. Ya. Iya. Sama. Harap pelatih Tanggulionia. NIA. Perempuan. Nomor induk advokat. Singkat NIA. Iya. Harap pelatih Tanggulionia. Patinia betul. Dia kan yang dahalannya Pak Santo Tetri semua tak ganti tini ya kan. Ada. Apa orkas? Sudah itu. Tolong habiskan orkas ini kasihan. Oh jadi itu Jadi ini angka sakit. Dari tadi saya perhatikan harap itu frekuensi radio kah atuh. Biasa itu. Ini kan nomor induk 16.04915. Ya, 16 itu berarti saya dilantik pada tahun 2016. Oh, tahun yang dibuka itu? Tahun ini. 04 titik. Atas itu tahun itu? Ya. Kalau 04915 itu register. Oh, iya. Di buku. Ya, jadi register di buku induk advokat. Yang ke 4915. Jadi saya anggota yang ke 4.915. Untuk tahun 2016-nya. Hanya untuk Jadi kalau misalnya di tahun 2017 kalau angka yang sama di belakang, mau lihat di sini 17. Lain lagi. Di muka itu yang DP beda. Iya. Oh, itu. Jadi itu tanda ya? Itu tanda itu. Berarti saya 2016 saya anggota yang terregister 2016. Yang ke 2016 yang ke 4.915 pada tahun 2016. Oh jadi kalau misalnya mau dapat dengan pengacara pakai baju kebesaran, ya kebanggaan, mau lihat tidak perlu mau tanya. Dapat lihat di sini senior junior. Apa itu? Kalau macam dia tuh kenapa 21 ya? 21. Tidak pakai kamera itu supaya mendapat lihat langsung junior ini kan. Jadi dari situ soal tahun angka ya di tahun yang maupun 16 senior ini. Jadi ternyata mempermudah. Iya, mempermudah identitas. Iya, macam kan kita kan awam dah ke situ kan awam dengan. Jadi kita ketika dapat tahu ini ternyata yang tak tulis ini ternyata menandakan ini tahun siapa yang duluan siapa yang belakangan. Ya. Terus ini Pradi Gorontalo nama saya. Baru ini Caraka. Ini
Caraka Eh, advokasi politis. Caraka. Raksa Sagraha. DP arti. Oh itu bahasa planet. Loh, memang ada arti masing-masing tuh. DP arti itu dewa pelindung. Oh, Sang penolong. Sang penolong para Pencari keadilan. pencari keadilan. Oh itu maksud lo. Itu maksudnya. Pak Loti, Caraka Raksa Sagraha. Ya. Bahasa apa itu ya? Iya kan bahasa Bahasa Sanskerta. Ya. Betul. Gitu. Oh itu Jadi artinya. itu moto. Nah, jadi kalau pakai baju Pradi begini, PBH begini, ini boleh baca cerita honor kontrak, ini boleh. Oh begitu. DP etika itu. Oh jadi ada DP. Iya. Harus lepas dulu. Kalau mau suka baca cerita honor. Tidak, hampir selanjut ke situ anak. Aduh. Karena itu. Iya. Untung saya bilang kamar duluan. Itu punya makna itu. Jadi kalau misalnya ada pakai seragam, Iya, kemudian pakai seragam baca macam bagian jangan di baca publik, cerita honor. Nah, seragam itu membatasi itu. iya. Jadi etikanya itu. Iya. Karena yang sampai kita orang sementara mengurus kasus yang profit berbayar, Iya. patah pakai dia. Cuma kadang-kadang jangan apa lupa saja. Biasa kan manusia Biasa, toh. gitu. Manusia kan Itu DP sering makna itu. tempatnya salah dan lupa. Ya kan, Dan kita punya banyak warna, ada beberapa warna PBH dan beberapa model. Tapi ini yang pertama, ini yang utama. Ada yang krem, ada yang krem, ada lengan pendek, ya. Ada juga hitam. Jadi kita sudah punya di warna 3. itu ada DP pengertian masing-masing kah atau tidak? Atau memang hanya memperbanyak warna? Iya. Contoh misalnya kalau kayak biru, dongker ini. Supaya orang tahu kamari banyak baju. Biar banyak baju kan cuma satu warna. Iya. Tidak jaga baganti ya. Ambil abo baju dia tidak mendapat ganti. Jadi Pradi bikin 3 warna. Ada biru, hitam, dan krem. Tapi kalau macam acara-acara formal misalnya kayak musyawarah kita atau pakai ini. yang dongker. Ya. Kebesarannya. Kalau yang warna itu kalau yang PBH, ada lagi yang khusus Pradi umum begitu. Warna apa? Biru juga, biru. Tapi dia biru. Bedanya di mana? Biru ini. Oh, beda di warna. Lebih biru apa DP nama itu? Biru laut. Biru laut. Betul. Jadi itu membedakan. Oh, jadi ada 3 warna ternyata. Ampa berarti. Iya. Jadi ampa. 3 PBH. Kenapa tidak sampai 7 supaya 7 hari orang tahu setiap hari ada banyak baju kan. Oke, intermezzo saja. Kan terangkan lebih santai malam ini. Karena lebih santai. Kan orang ada baroko orkas. Orkas ini kan. Apa itu? Orkas apa? Orang kasih. Bukan berarti tidak mampu babili. Cuma kebetulan orang kasih bikin apa orang babili? Orang ada pantar kamar rejeki. Iya, bikin apa mau beli kalau ada yang orang kasih kan yang penting tidak babili. Sama dengan saya ini malam kan tidak babili. Perantara orkas itu dari Pati Pasar dan Tri masuk lagi ke saya. Terus lebih santai di Tri, ya kan? Oke, Tri dari 2021 berarti ya? 2021 dilantik. Nah, kalau di 2021 itu sudah berapa apa namanya? Berapa kasus yang sudah selesai, yang pernah diselesaikan maksudnya? Alhamdulillah sampai saat ini perkara-perkara LBH itu banyak dan sebagian besar sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Jangan kasih jauh dari mic itu. Oh sudah banyak ya. Sudah banyak. Alhamdulillah. Dan berarti DP 2001 baru 1 tahun. 1 tahun. Tapi 1 tahun itu sudah banyak yang sudah diselesaikan. Saya kira masih ikut di tim atau misalnya ada yang misalnya jadi sendiri misalnya yang diselesaikan sendiri atau dengan tim. Dengan tim LBH. Oh kan biasa kan ada pengacara, memang dia secara tim. Tapi di tim itu 1 orang khusus sana, satu sana, tidak. Tetap dia harus sama-sama. Bergantung kuasanya. Kalau orang di LBH Limboto, nah selalu itu tim kuasanya, gitu kan. Kenapa tim? Kenapa
Lo nggak? Iya. Tidak sendiri-sendiri, kan boleh sendiri sebenarnya Iya. Oh, tuh. tidak berani. Ah, Oleh tidak jadi berani mesti harus sama-sama. banyak alasan pertimbangannya. Ah. Pertimbangan begini. Kalau kita mengurus perkara itu kan pasti akan saja ada tantangan, ya, kendala, gitu ya, kesulitan. Nah, kalau kita bersama ya dengan tim, ini akan bisa lebih mudah. Ada pembagian tugas. Ya, lebih ringan. Nah, kita akan bisa lebih banyak pendapat, pandangan, gitu kan. Saling memberi masukan, saling mensupport, saling dukung, gitu. Semangat juga sama-sama. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kan kalau kita menangani perkara, apalagi sudah banyak, ya, itu kan kadang-kadang perkara itu tabrakan. Misalkan mau sidang. Iya. Kita mau sidang di PN Limboto, PN Gorontalo, Oh, jadwal. atau PN lain. Jadwal kan. Jadwal mau tak sama? Kalau mau sendiri kong tak sama, itu kan sulit. Iya. Sulit. Kalau kita tim, kita bisa saling berbagi. Berbagi. Saya Pak Sandi di Limboto ya. Pak Sandi boleh handle yang di kota, atau Pak Sandi boleh turlap tidak? Ketemu klien di lapangan. Iya. Gitu. Sementara tanggal sidang hari ini, Ya. baru ada lagi yang masih mengurus di lapangan. Betul. Pembagian tugasnya. Yang ketiga. Nah, kalau kita tim, itu biasanya lawan itu akan segan. Maksudnya? Jumlah orang. Gitu. Jumlah itu Menentukan itu. Iya. Contoh ya. Ini biasanya kalau kita mau ada pendampingan perkara pidana ya di kepolisian, ya apalagi bagi yang baru-baru, kasihan ya, anggota baru itu kadang-kadang kan tidak dihiraukan oleh APH. Iya. Karena betul tueu kan. Iya, ada juga begitu. Apalagi kalau yang baru-baru itu ada anggota tueu. Kadang masih ada rasa grogi. Iya. Pengalaman masih kurang. Kalau tinggalnya sama-sama ya, 2-3 orang biar baru, barani itu kan sama-sama kan. Itu salah satunya manfaatnya. Kenapa kita meskipun tim? dia baru tapi orang banyak. Karena banyak, asik gitu. Iya. Lalu kemudian akan membuat mitra atau pihak yang kita hadapi itu akan menjadi lebih segan. Data tinggal lihat. Dia jamali bawa pandangnya lah enteng. Anu batu tueu penuh jago, tetap paling ngoliat sudah. Ini kan. Jadi itu juga bagian dari strategi. Jadi bagusnya kita tim. Kita tim. Memang ada beberapa lawyer, ada main dia solo. Ada juga main pengacara itu dia main solo. Solo. Solo itu sendiri. Lebih banyak di Andalas. Kan Solo. belok kiri kan Bengawan Solo. Pengacara solo itu maksudnya dia sendiri. Sendiri. Di dalam kuasa itu pokoknya mau dia sendiri. Pakai DP kantor. Harap pelatih apa penyanyi soloin ternyata pengacara juga. Kuasa dia mau sendiri dia dalam surat kuasa. Memang tidak mau tim atau kalau ya ini mungkin ini subjektif sekali ini ya. Iya. Saya pernah berdiskusi dengan teman yang biasa Basolo itu, yang biasa Basolo. Saya tanya, alasannya apa? Tidak ajak tim. Mau dia jawab kemarin sederhana. Kalau saya bawa tim berarti mau bagi tim. Jadi kalau mau dia mau sendiri tidak mau tak bagi. Tidak ada yang perlu dibagi. Betul. Mau bagi tim jawab kemarin. Sederhana saja. Sederhana begitu. Padahal paling penting itu tim sebenarnya. Walaupun harus dibagi, tidak apa-apa kan. Karena mau jaga itu jangan sampai ada kendala-kendala. Bisa jadi juga kan ketika kita orang main tim, hari ini misalnya terang 3, terang Ampa misalnya, ini dengan Ibu siapa dulu ini? Ibu Rahma. Misalnya terang Ampa. Dari ini apa? Klien dari saya. Ya. Jadi terang Ampa punya. Keroyokan. Dari Pati Pasanto Poli. Ada. Saya pun dapat rezeki di situ. Dari Pati Patri. Udah apa analis itu. Ibu Rahma begitu. Jadi harusnya sebenarnya tim bagus. Kan makin banyak tim akan semakin membuka kita itu mendapatkan
atau menangani perkara. Oh iya iya. Banyak. Anu buat tuwe bos Solo kan ya buat tuwe kan ya. Betul. Kecuali kalau mungkin dia sudah populer ya. Ah iya iya iya. Ya, dia sudah terkenal macam saya. Sebenarnya saya mau singgung kesan itu. Toilet Aurelio kan. Ada. Itu kan. Memang so terkenal loh. Hah? So terkenal. Ya abah kira saya belum terkenal. Apalagi yang mendapat terkenal di pot di abah. Modal. Ya, Terkenal di pot di abah. apalagi yang gondrong itu yang lupus. Tidak boleh mau gunting itu. Tidak boleh mau kasih keluar. Ciri khas Mau itu. suka bagunting lah orang bilang jangan, apalagi tiap abah ini bilang begini, so Ada. tidak jadi bagunting. Tidak boleh mau kasih keluar itu ciri khas. Oh ya, jadi itu kenapa harus ada tim. Nah, oke. Contoh kasus Letri apa? Nih Patri yang pernah diselesaikan salah satu saja apa kira-kira? Banyak. Salah satu, tidak usah banyak. Dari banyak itu salah satu Oh, misalnya salah satu saja. tentang salah apa satu. masalah apa? Ya paling banyak itu cuma Salah satu jangan paling banyak. Salah satu. Salah satu. Memang begitu orang banyak perkara. Itu dia tanda-tanda ya, Tanda-tanda orang itu. banyak perkara itu. Mau tanyakan Banyak salah perkara. satu. Mau tanyakan salah satu, ya banyak. Banyak. Nah, salah satunya apa? Ya paling banyak. Salah satu. soalnya sudah terlalu banyak. Sudah terlalu Ada banyak. contoh apa? Contoh. Contoh masalah tanah. Masalah tanah. Tidak bawa masalah-masalah. Kan satu bawa masalah kan. Dia bawa masalah-masalah itu. Berarti banyak. Dia bawa banyak berarti. Dia bawa nggak ada banyak itu. Contoh masalah tanah. Iya, masalah tanah. Oh iya. Perdata. Perdata ya. Iya, perdata. Nah yang termasuk juga itu yang fidusia. Iya, fidusia. Betul. Jadi banyak kesana. Oke, kita kembali ke musyawarah. Hmm. Kapan rencana musyawarah ini? Kalau informasi dari panitia itu bulan depan. 22 atau 23. Mungkin itu antara 22 atau 23 ya. Iya, 23. Karena saya bukan panitia. Oh, tim sukses. Mau bilang tim sukses mungkin iya. Di Peradi juga ada tim sukses. Ada. Oh, macam anu juga orang. Oh, Rame. itu. Bagaimana peta politik di Peradi ini? Iya. Jadi kalau peta politik Ada di tim Peradi ya sukses juga ya? sama juga seperti organisasi lain, partai politik atau ormas atau NGO atau organisasi profesi lain. Iya. Jadi semua kan punya hak Oh iya, mencalonkan. untuk mencalonkan ya, dipilih dan memilih. Dan memilih betul. Kalau di Peradi kita, alhamdulillah itu banyak orang-orang yang pas, ya, yang memiliki Jangan tambah itu pas. Jangan cukup pas saja. Kalau pas mau jadi 2-3 kali DP katakan semua beda lagi. Pas. Pas-pasan. Jadi banyak yang pas di. Banyak. Jadi ada beberapa ya. Jadi sehingga ini kemudian membuat dinamika organisasi kita itu semakin menarik. Iya, tapi profesional kan. Ya, oh iya, tetap profesional Betul. gitu kan. Politik kita adalah politik santun. Nah, Tapi sudah mulai ada mau ada. lo mulai kalau penjajakan. Penjajakan bahkan, Deal to deal. bahkan mungkin manuper orang sudah ada. Oh, jadi begitu juga ya. Sudah ada. Nah, bahkan mungkin saya memiliki pandangan mungkin sebagian anggota itu sudah punya pilihan walaupun belum ada calon. Iya kan, maksudnya kan ada dalam belum, hati. tapi ada dalam hati. Siapa yang orang mau pilih? Tinggal orang mau bilang pada saat musyawarah. Tinggal orang mau cucuin itu. Termasuk Tri. Iya, so ada pilihan. Gitu. Jangan kasih keluar di sini. Kita masih rahasia kan. Jangan di sini. Jangan di sini. Nanti dibilang Jangan dulu di suara. sini. Jangan dulu di sini. Nah, kira-kira kalau Letri menurut Tri siapa? Ada. Jangan dulu di sini kan. Pokoknya ada. Tidak Pokoknya pancing. Gitu. Oh, jadi sama dari 100 orang anggota ini sudah mulai ada Ya, nama di Padoram PH. Termasuk diri sendiri pun boleh, ya kan? boleh. Mau baca calon juga boleh. Saya mau baca calon juga boleh. Pas nanti ada rencana baca calon. Kalau itu nanti tidak boleh mau jawab di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Oh, iya betul. Tapi kalau misalnya perkiraan bisa jadi berapa orang calon ini? Mungkin 2 atau 3. Ada misalnya aturan di Peradi itu, misalnya contoh misalnya
dia hanya 3, tetapi ternyata yang di ADRT-nya 3, yang mencalonkan 5, berarti ada seleksinya. Ada begitu? Tidak ada? Tidak ada. Jadi sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu kemudian peraturan organisasi dan peraturan ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah. Tidak dibatasi jumlah calon? Ya, tidak dibatasi jumlah. Jadi misalkan kalau ada 2 orang, 3 orang, 5 orang memenuhi syarat dan kriteria, itu masuk daftar calon, bakal calon. Oh, tidak ada pembatasan. Anda lo betul lo kapal, ada kan pembatasan. Tidak. Wanita 45 seleksi. Ada. Jadi semua boleh. Kalau dibatasi begitu kan itu kan membatasi hak-hak konstitusional dari anggota. Iya. Nah, sepanjang memenuhi syarat, misalkan salah satu syarat itu kan minimal dia berpraktek itu dia sudah 5 tahun. Oh, salah satunya itu? Iya. Jadi minimal keanggotaannya itu dia telah 5 tahun. Berarti Tetri belum boleh? Belum boleh, masih junior. 21. harus antri. Oh, sabar. Ada DP masa 5 tahun, ya kan? 5 tahun lagi jangan baru korek-korek DP kabel, ini goyang-goyang dia, ya kan? 5 tahun lagi baru boleh. Jadi salah satunya itu persyaratannya jadi calon itu ada 5 tahun. Berpraktek selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau tahun ini berarti dia minimal angkatan 2016. Oh iya. Angkatannya Pak Santo. Iya, minimal dilantiknya itu dia 2016. Gitu. 2016, 2015, 2014 dan oh ya, berarti termasuk 2017, 2018. Pokoknya sejak di hari di pendaftaran itu dia harus sudah 5 tahun pas baru bisa. Oh iya. Nanti tinggal dihitung saja apakah yang 2017 itu di pada tanggal pendaftaran itu memenuhi syarat 5 tahun. Kalau dia memenuhi syarat, karena saya belum hitung juga tuh, mungkin bisa. Oh, iya, makanya kan. Cuma kalau yang 2016 neto itu sudah bisa. Oh, emang kode-kode teh. Kode-kode frekuensi kan. Oh ya, karena kita kan seputar peradilan dalam bicara ini kan. Oke. Nah,